Jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari baru, Senin Prapaskah ketiga, 24 Maret 2025. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan suci hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak janda di Israel pada zaman Elia, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika kelaparan yang hebat melanda seluruh negeri. Tetapi Elia tidak diutus kepada salah seorang dari mereka, kecuali kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman orang Syria." Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu menjadi marah. Mereka bangkit, mengusir Yesus keluar kota, dan membawanya ke tebing bukit tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia ke bawah. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita merasa nyaman dengan pemikiran kita sendiri dan sulit menerima kebenaran yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita dalam Injil Lukas yang mau mengingatkan kita tentang memiliki hati yang terbuka terhadap kebenaran, bahkan jika itu datang dari tempat yang tidak kita duga. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Ucapan ini membuat orang-orang di rumah ibadat marah dan ingin mengusir Yesus, bahkan mencoba membunuhnya. Mengapa? Karena hati mereka tertutup dan sulit menerima kebenaran yang Yesus bawa. Bacaan pertama dari 2 Raja-Raja juga berbicara tentang kesombongan dan kesulitan menerima cara Tuhan bekerja, sebagaimana dialami oleh Naaman, seorang panglima perang yang ingin disembuhkan dari penyakit kustanya. Mari kita merenungkan 3 pesan penting dari bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, kesombongan membuat kita sulit menerima kebenaran. Tuhan Yesus menggunakan kisah Elia dan Elisa untuk menegur orang-orang Nazaret. Yesus katakan pada zaman Elia banyak janda di Israel, tetapi Elia diutus kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tapi tidak ada yang ditahirkan kecuali Naaman orang Syria. Mengapa orang-orang marah mendengar ini? Karena Yesus menegur kesombongan mereka yang menganggap diri lebih layak menerima berkat Tuhan dibandingkan orang lain. Mereka tidak mau menerima bahwa Tuhan bisa bekerja di luar batas pemikiran mereka melalui orang asing, bukan hanya untuk orang Israel. Mereka lebih memilih menolak Yesus daripada mengubah hati mereka. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita hanya mau menerima nasihat atau kebenaran jika itu sesuai dengan keinginan kita. Kita merasa lebih baik dari orang lain dan sulit menerima bahwa Tuhan juga bekerja dalam kehidupan mereka. Kita marah jika ditegur, padahal teguran itu untuk kebaikan kita. Sebagai sebuah pertanyaan reflektif, apakah saya masih sulit menerima kebenaran hanya karena itu datang dari orang yang tidak saya sukai? Poin yang kedua, Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu kita duga. Dalam bacaan yang pertama yang mesti menjadi bacaan juga di hari ini, Naaman panglima perang Aram mengalami hal yang sama. Ia memiliki penyakit kusta dan mencari kesembuhan dari Nabi Elisa. Namun ketika Elisa hanya menyuruhnya mandi 7 kali di sungai Yordan, Naaman marah dan kecewa.
Bukankah sungai Abana dan Parpar di Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Mengapa saya harus mandi di sungai ini? Naaman hampir kehilangan berkat Tuhan karena kesombongannya. Ia mengira penyembuhannya harus terjadi dengan cara yang spektakuler, bukan dengan cara yang sederhana. Namun setelah ia merendahkan hatinya dan taat, ia akhirnya sembuh. Kita pun seringkali mengalami hal yang sama. Kita ingin Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang besar dan luar biasa. Padahal Tuhan bekerja melalui hal-hal kecil dalam hidup kita. Kita berharap keajaiban yang spektakuler, tapi Tuhan ingin mengubah hati kita dulu sebelum mengubah keadaan kita. Kita bertanya, apakah saya sudah siap menerima cara Tuhan yang sederhana meskipun tidak sesuai dengan harapan saya? Poin yang ketiga, hati yang terbuka akan menerima berkat Tuhan. Perbedaan antara orang Nazaret dan Naaman adalah orang Nazaret menolak kebenaran karena kesombongan mereka, sehingga mereka kehilangan berkat Tuhan. Naaman awalnya sombong, tetapi akhirnya merendahkan hati sehingga ia menerima kesembuhan dari Tuhan. Dalam hidup ini, berkat Tuhan bukan hanya untuk mereka yang merasa layak, tapi bagi siapa saja yang membuka hati untuk menerimanya. Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah berarti rendah hati dan siap menerima apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Hati yang keras akan menolak kebenaran, tapi hati yang rendah akan menerima rahmat Tuhan. Sebagai sebuah pertanyaan refleksi, apakah saya sudah memiliki hati yang terbuka terhadap kehendak Tuhan? Ataukah saya masih ingin semuanya berjalan sesuai keinginan pribadi saya? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, agar firman Tuhan hari ini benar-benar mengubah hidup kita, mari kita lakukan hal-hal konkret. Yang pertama, belajar rendah hati dan menerima kebenaran meskipun itu tidak menyenangkan. Jika seorang menegur kita, jangan langsung kita marah. Dengarkan dan renungkan apakah ada kebenaran dalam teguran itu. Yang kedua, mengenali cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan sering berbicara melalui hal-hal yang sederhana, melalui orang-orang yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja, entah itu orang tua, guru, sahabat, atau bahkan orang asing. Jangan mencari keajaiban besar, tapi lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam keseharian kita. Yang ketiga, mengubah cara kita merespon kehendak Tuhan. Jangan menjadi seperti orang Nazaret yang menolak Yesus. Jangan menjadi seperti Naaman yang hampir kehilangan berkat karena sombong. Mari kita buka hati, biarkan Tuhan membentuk kita sesuai kehendaknya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kesombongan membuat kita sulit menerima kebenaran. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu kita duga. Hati yang terbuka akan menerima berkat Tuhan. Masa prapaskah adalah waktu yang tepat buat kita untuk belajar lebih rendah hati, menerima teguran Tuhan, dan membuka hati kita bagi cara Tuhan yang seringkali sederhana tapi penuh kasih. Semoga kita semua semakin mampu menerima kebenaran dengan hati terbuka dan semakin dekat dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.